Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cukup Pedes, podcastnya Palpres Official yang dapat kalian saksikan di YouTube channel Palpres Official. Dan hari ini spesial bersama saya Nia Afrinia Sari, dan tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nah pemirsa, karena kita masih nuansa hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342, podcast Cukup Pedes spesial menghadirkan narasumber dari Duta Budaya Cek Bagus dan Cek Ayu Palembang. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Halid dan Kak Tasya, kayak sebagai Cek Ayu dan Cek Bagus tahun 2025. Luar biasa sekali Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan sekarang sepertinya sudah siap sekali nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Cukup Pedas, betul? Siap nggak siap? Harus siap. Memang harus siap ya. Benar. Oke nih Kak, kalau kita membahas tentang ulang tahun Kota Palembang, seberapa jauh Cek Ayu dan Cek Bagus itu terlibat dalam perayaan itu? Oke, kalau untuk ulang tahun Kota Palembang itu Cek Bagus Cek Ayu selalu terlibat Kak. Jadi kalau kayak kemarin paripurna itu Cek Bagus Cek Ayu diundang, terus penutupan kemarin juga diundang, pokoknya diundang terus dan terlibat terus dalam ulang tahun Kota Palembang. Oke, kalau untuk kegiatannya nih ngapain Kak? Atau kita catwalk atau gimana gitu? Oke, kalau catwalk itu mungkin ada yang kami dari perwakilan dari kami, terus untuk duti-duti biasa sih Kak, kalau misalnya untuk terlibatnya tuh duti-duti aja sih. Cuman kayak kemarin kita paripurna tuh kita mengalungkan bunga ke para pejabat di Kota Palembang. Kesempatan yang besar itu ya, buat ketemu sama orang-orang besar juga. Oke nih, kalau untuk pegelaran acara itu di HUT Palembang kemarin itu ada acara apa aja? Kemarin itu ada acara potong tumpeng oleh Pak Wali dan Pak Gub. Setelah itu kita foto bersama di bawah DPRD Kota Palembang. Setelah dari foto bersama itu ada sesi makan-makannya. Oh, banyak juga pergelarannya acaranya itu. Oke, kalau kita lanjut lagi tentang merayakan hari ulang tahun Kota Palembang, sudah memasuki usia yang cukup tua, bahkan sudah menjadi kota tertua di Indonesia, yaitu 1342. Nih Kak, sebagai Cek Ayu dan Cek Bagus, bagaimana nih cara melestarikan kota ini agar baik di mata masyarakat, bahkan bukan di masyarakat Palembang aja gitu? Mungkin dari Cek Bagus Cek Ayunya, karena kita dinas kebudayaan, jadi kita ingin melestarikan dan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Melalui untuk tahun ini kita ada proker yaitu CBCA Kreatif, yang dimana proker tersebut itu untuk melestarikan dan mempromosikan budaya-budayaan di Kota Palembang melalui digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Berarti juga digital sudah berperan penting juga di dalam dunia pageant ya. Itu Kak, apa aja nih yang udah dipromosi ini? Salah satunya yang jadi ikonik di Cek Ayu dan Cek Bagus. Kemarin di waktu di pemilihan kita itu ke Lawang Borotan, terus ke Kawatengkurep, situs-situs. Luar biasa sekali, berarti dari digital sudah mempergunakan untuk mempromosikan sebagai program kerja ya. Maksudnya program kerja di Cek Ayu dan Cek Bagus khususnya 2025. Lanjut lagi nih Kak, yang setahu aku ya, bahwa dari prasasti itu tanggal 16 Juni ulang tahunnya Kota Palembang. Tapi kenapa selalu dirayakan itu di tanggal 17? Atau memang untuk menyamakan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, atau malah ada alasan lain? Mungkin kalau hal itu mungkin belum ada penjelasan dari pemerintah Kota Palembang sendiri, karena itu sempat disenggol juga sama pihak kesultanan bahwa itu emang pemerintah Kota Palembang tuh harus menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu. Tanggal tersebut. Iya, mengapa tanggal? Mungkin pasti ada alasan tertentunya untuk itu. Mungkin belum jelas untuk sekarang alasannya apa. Oke, kalau untuk tanggapan dari Cek Ayu dan Cek Bagusnya gimana nih? Padahal ulang tahunnya Palembang itu kan 16 Juni, tapi kenapa dirayakan 17 Juni? Itu tanggapannya gimana nih sebagai Cek Ayu dan Cek Bagus? Gimana ya? Sebenarnya
Ikut aja ya? Ngikut aja. Sebenarnya kalau kita pengen tanggapin juga, sebenarnya itu kan bukan ranah kita juga, karena kita tuh di dinas kebudayaan. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu mungkin kita bukan di ranahnya, jadi kita tidak bisa menanggapi lebih lanjut. Oke, tenang aja. Nanti kita dengerin pendapat dari Kesultanan terkait penjelasan tersebut. Oke, kita geser sedikit karena kita mengundang Cek Ayu dan Cek Bagus. Sayang banget kalau kita nggak membahas tentang Cek Ayu dan Cek Bagus ya teman-teman. Ini buat Cek Bagus dulu, Kak Khalid nih. Kalau nggak salah Kak Khalid ini pastinya tentu menampilkan minat dan bakat saat pemilihan duta budaya. Apa nih Kak yang ditampilkan kemarin? Kemarin saya menampilkan break dance kemarin. Wah, luar biasa nih pemirsa, break dance. Terus Kak? Cuman break dance doang sih. Oh, break dance. Kalau misalnya kita kolaborasi dua bakat atau misalnya break dance sambil nyanyi atau gimana itu bisa nggak? Bisa ya sebenarnya. Tapi kemarin tuh kita masing-masing cuman menampilkan satu bakat doang. Karena dari waktunya juga Kak, iya, terbatas. Tapi nggak apa-apa. Luar biasa sekali itu sudah break dance, kan nggak nyangka ya kalau kita bisa break dance. Oke nih, kalau untuk Cek Ayu, Kak Tasya itu minat dan bakat apa? Kalau aku sih yang gampang-gampang aja sih Kak, nyanyi. Oh, nyanyi. Nggak gampang itu sebenarnya, nggak semua orang bisa nyanyi. Nyanyi apa nih Kak? Galau sih Kak. Oh, galau. Tapi nggak mewakili hati ya? Enggak dong. Kalau misalnya Kak, misalnya kita nyanyi, break dance, ada nggak keterkaitan waktu kita menampilkan bakat itu harus sesuai dari kota Palembang kayak gitu? Atau nggak dibebaskan gitu? Dibebaskan, nggak harus misalnya tentang lagu Palembang atau nari Palembang, itu nggak harus sih, dari minat bakat kita sendiri aja di mana. Oke. Nih, lanjut lagi nih buat Cek Ayu nih, buat Kak Tasya nih. Kakak paskibnya masih aktif nggak nih? Kalau sekarang udah nggak, karena kan di tahun 2021 nih. Jadi di tahun 2023 kalau nggak salah. Berarti itu di SMA ya? Iya, SMA kelas 2. Dan itu nggak terlibat lagi berarti? Enggak. Udah cukup lama. Kalau misalnya kayak 17 Agustus datang ke upacara paling. Kayak gitu aja sih. Upacara di sekolah atau di mana nih Kak? Di BKB. Oh. Di Kota Palembang. Berarti masih terlibat dalam kegiatan paskib itu? Tapi nggak jadi panitia. Udah di dunia pageant, dunia paskib, udah diborong semua nih multi talent nih Kak. Jarang nggak Kak cewek kayak gini? Jarang ya. Oke, lanjut nih Kak. Misalnya kan kita melihat dari bandara ini kan sudah kembali internasional tuh, sudah dimudahkan ya untuk itu. Nih gimana nih cara Cek Ayu, Cek Bagus itu menarik para masyarakat untuk bisa menggunakan ataupun mengetahui bandara itu sudah internasional kembali, dan rasa apa yang diungkapkan setelah tahu bahwa dari bandara yang sudah tidak internasional waktu itu kembali internasional tuh, bagaimana tanggapannya? Mungkin dari kita Cek Bagus Cek Ayu itu karena kota Palembang sendiri itu kan kota tertua di Indonesia, dan sedangkan di Palembang juga nggak ada laut, nggak ada gunung. Jadi yang kita jual bisa untuk wisatawan itu sejarah dan kebudayaan di kota Palembang. Makanya di tahun ini Cek Bagus Cek Ayu ingin melestarikan dan mempromosikan kebudayaan kayak sejarah dan segala macamnya melalui media sosial, karena sekarang tuh di tahun ini semuanya udah pakai era digital kan. Makanya kita mengikuti gimana sih perkembangan era digital sekarang, dan kita laksanain. Oke, kembali membahas yang digital tadi memang berguna ya untuk banget. promosi juga, terutama di kota Palembang itu. Oke Kak, karena kita sudah di penghujung pertanyaan nih, kita boleh sampaikan pesan buat dari Kak Cek Ayu nih terkait cewek-cewek yang ada di kota Palembang dan pemirsa podcast Cukup Pedas. Apa nih pesannya nih Kak? Kalau untuk mau melanjutkan karir atau mau ikut Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang tahun depan juga boleh, untuk tetap melestarikan budaya kita juga, sejarah-sejarah kita juga, karena itulah yang akan kita angkat kepada masyarakat luar untuk gimana sih, apa aja sejarah yang ada di Kota Palembang gitu. Contohnya kayak kakak tadi kan seperti bandara tadi, terus dan masih banyak sekali sejarah-sejarah di Kota Palembang ini yang mungkin masyarakat luar itu belum tahu. Jadi kita harus kembangkan itu tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang. Kalau saya masih laku nih nggak ikut Cek Ayu Cek Bagus nih Kak. Masih ya.
Berarti saya daftar ya. Kita ketemu lagi dong. Lebih enak panitia kita nih. Oh, udah tahu ya. Oke Kak, kalau dari Cek Bagusnya nih, apa nih harapan kedepannya untuk generasi muda dan juga Kota Palembang kedepannya? Untuk harapan saya, kita masyarakat Kota Palembang selalu bisa untuk bekerja sama untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan di Kota Palembang. Khususnya untuk pemerintah juga kita ingin bekerja sama juga untuk lebih cepat untuk mempromosikan kebudayaan Kota Palembang. Pesan buat generasi muda Kak, biar terus bersemangatnya apa nih? Ya, kita harus sebagai generasi atau Gen Z ya. Betul. Sekarang kita tuh harus semangat untuk mengembangkan kebudayaan-kebudayaan di Kota Palembangnya sendiri, khususnya karena banyak para Gen Z tuh udah melupakan kebudayaan-kebudayaan di Kota Palembang. Makanya Cek Bagus Cek Ayu di sini untuk mendampingi para Gen Z untuk selalu melestarikan dan mempromosikan kebudayaan Kota Palembang. Oke, terima kasih, luar biasa sekali dari percakapan Cek Ayu dan Cek Bagus memberi pesan bahwa kita itu harus tetap mengenal sejarah dari Kota Palembang maupun sejarah yang ada di Indonesia dan jangan sampai melupakan sejarah yang ada. Betul. Gitu. Oke Kak Tasya, Kak Hali, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di podcast Cukup Pedes, dan semoga ini bisa lanjut lagi ke podcast-podcast lainnya untuk membahas banyak ya. Dan pemirsa Cukup Pedes, jangan lupa untuk saksikan podcast Cukup Pedes di YouTube channel Palpres Official. Dan saya Senia Prinyasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.